kopinya. Ini barang datang. Ini barang datang. Terus nanti kan titip faktur. Titip faktur. Nah, admin ini sambil nyentang mandiri internet bisnis itu harus ada ininya. Harus ada ini sama aslinya. Dicek ini sama enggak kodenya? Terus sama. Nah, ini dikumpulin yang sudah siap titip faktur, kasihkan Bu Astri. nggak dicek di komputer sudah lunas atau belum? Nanti. Dititip di Mbak Astri. Heeh. Terus? Oh iya, dia juga ngecek komputer udah lunas belum gitu kan. Belum kan? Kan belum. Tapi dia nggak lunasi loh. Betul. Dia nggak lunasi. Betul. Nah, itu. Terus dicek. Baru dicek. T155 itu ini Bu Astri approve. Prof. Approve ini kembali ke bagian order ya Fit yang nganu. Nah, ini yang lunasin software. Tapi orderku resign sekarang. Saya kira order ini. Enggak ada yang ini. Bagian order yang lunasin. Heeh. Bagian order yang lunasin software sama Jadi bukan admin. aku nggak punya admin. Bukan kan ada. Ya, konflik interest konflik kepentingan loh. Yang kemarin tuh kayaknya Ngecek. Oh. Yang lunasin software siapa? saya nggak tahu, saya cuma tahunya Aldi cuma ngecek MIB-nya. Oh, dia ngecek MIB-nya. Oh, yang bagian order ngecek MIB ini total ini sama dengan print out MIB-nya sama enggak gitu yang belum di approve. Terus bisa. Sorry. Balik. Kurang. Nagih, jelek. Titip faktur. Jelek. Si Dini bagian keuangan nginput di MIB. Stafnya Bu Astri. Stafnya Bu Astri MIB. Di mandiri Sebelum internet bisnis. diinput di MIB diapakan dulu? Dicek di software. Apakah belum dibayar? Apakah belum dibayar gitu kan? Cek di software. Nah, setelah itu Nominal apakah cocok? Nominal cocok. Belum dibayar, nominal cocok. Terus diklip jadi satu asli dengan ini. Tapi kita kunci utamanya ini yang paling enak. Apa itu? Nomor Ini faktur. loh, nomor faktur ini sama dengan yang asli. Kan nggak bisa dipalsu jelas. Kalau ada ini pencirinya ini. Ini angka dari mana nih? Kita nulis sendiri. Barang datang mesti ada tulisannya diurutkan dengan ini. Nah, ini kayak ini. Itu apa sih? Itu tempo PPN. Itu. Terus MIB. Terus ini enggak ke MIB-nya di print. MIB belum Ya approve. sudah. Ya belum otorisasi. Diklip. Kasihkan bagian order. Bagian order itu ngecekin ininya sama dengan MIB enggak? Rupiahnya sama enggak dengan MIB? Kemudian Bu Astri tinggal ngelihat sama ini dibawakan Bu Astri tinggal approve sama diorek-orek. Mana sudah dibayar? Aku lupa melunasin softwarenya mana. Dilunasi enggak aku belum tahu. Gitu. Oh, sama Bu Astri juga dikorek. Sama Bu Astri juga. Jadi ada dua lapis ya. Ya, Di sini yang input, di sini yang ngecek apakah sesuai. Approvernya. Itu enggak kalau cocok. Saya pikir kalau hanya satu pegawai yang input Enggak bisa. Software harusnya software lunasi. Kenapa saya masih pakai BG? Itu karena saya ngerasa BG itu nggak bisa orang nggak bisa curang. Iya. Kita nulis nomor rekening di situ. Memang. Saya kenapa nggak mau pakai transfer? Kalau nomor rekeningnya atau nomor rekening orang kan bisa. Itu sih saya, tapi kalau lapisnya kayak gini bagus sekali sebenarnya. Ini bisa saya tiru kalau lapisnya gini. Kalau saya masih dititip di apotek, yaitu dicek itu udah dibayar atau belum, nilai sesuai atau enggak. Sudah gitu masuk ke ruangan saya. Nah, saya yang cek lagi. Terus nulis bikin. Nah, saat ditagih baru saya nulis bikin. Oh, berarti nagih baru nulis bikin. Nagih baru nulis bikin. Oh, enggak ditulis bikinnya sekalian gitu. Enggak. Oh, kenapa enggak? Saya maunya bayar setelah lengkap administrasi. Jadi dia kan quality factor itu di atasnya itu kan ada dua, asli dan tindasan. Kan saat dia nitip yang asli dibawa pulang kan? Enggak. Bisa Itu tinggal sini. Yang aslinya nih Tinggal sini. bisa dibawa pulang. Tinggal sini kita kasih
surat Oh, ini. saya dia dibawa. Iya, itu Berarti membersihkan surat waktu. ini yang Surat itu yang dibawa dia, surat dari kita. Suratnya kayak apa? Bastri. Surat ya. Jadi yang aslinya tinggal ya. Kenapa tadi kemarin? Suratnya kayak oh enggak nih, ini checklistnya, checklist titik faktur nih. Cek faktur daftar pembelian di software. Oh iya ada cek faktur dengan daftar pembelian di software gini nih. Berapa jumlah faktur yang dititipkan? Berapa nilai faktur? Sudahkah ada kopi faktur di belakangnya? Samakah nomor faktur asli dengan nomor fakturnya? Adakah barang yang mau ED atau cacat yang diretur? Berapa nilai retur? Kapankah bisa diretur? Berapa total pelunasan MIP maker? Terus tanggal approve MIP, software sudah dilunasi belum gitu. Nah ini yang lunasi si order. Terus suratnya belum. Surat titik fakturnya itu Jadi di sini waktu asli langsung ya, jadi bisa langsung transfer ya. Kalau udah lengkap administrasi ya. Terus surat itu buat apa oleh mereka? buat ngambil uang besok kalau misalnya belum transfer ya. Apa ya? Iya buat bukti ngambil MIB-nya print-printannya itu kalau udah transfer lunas. Bu Astri, Misalnya Bu butuh Astri transfer berdasarkan apa? Waktu transfernya maksud saya. waktu transfer Berdasarkan apa? ini faktur asli sama ini sama Lalu maksud saya apakah sales minta untuk ditransfer atau tanpa diminta ditransfer? enggak, kita semua transfer sekarang. Nah maksud saya hari ini ditransfer atau besok ditransfer. Nah maksudnya tanggal Jatuh transfernya. tempo. Jadi tanpa sales minta pun ditransfer. Iya, jatuh tempo. Kalau titik faktur kan otomatis minta. Belum tentu. Titik faktur bisa jadi baru. Iya, maksudnya minta dilunasi. Oh di sini gitu tradisinya. Kalau di dan- saya enggak. Titik faktur itu hanya pengakuan hutang. Oh, enggak. Titik faktur itu minta dilunasi. Karena kita kalau pelunasan syaratnya adalah seminggu sebelum harus titik faktur. Kalau dinitipin 2 minggu. Iya nggak apa-apa, tapi Berarti ditransfer? tapi biasanya Bu Astri ditransfer nggak ya? Biasanya enggak. Biasanya itu nanti gitu. Bu Astri lihat jatuh temponya juga itu. Kan di MIB-nya ada jatuh temponya. Oh, enggak diatur jatuh temponya iya. Bu Astri approve pun dia jatuh temponya ke tanggal itu gitu jatuh tempo. Bukan sekarang. Kayak BG lah, kayak BG. Bukan transfer sekarang. Bukan transfer sekarang. Ada. Saya ada sih udah Iya. apa BCA bisnis Bisnis itu iya. Kita ganti muamalat bisnis. Karena muamalat mau nyariin receh. Itu sih alasannya sepele. Kan receh kesulitan receh kan? Kesulitan receh. Nah, dia mau nyariin receh 100 Berarti rupiah. masuk ke sana sekarang. Iya, sekarang kita punya 2, Mandiri sama BCA. Sama itu. BCA juga ada sih, tapi belum ini. Terus mana ya contoh Sudah, ini ya? paham. Udah paham ya? Udah paham. Nah, itu. Fit Kita ya? checklist ini ilmu ini. Iya itu, itu checklist Ini bisa checklist. difoto. Ini. Saya sudah sih melakukan tapi nggak saya cek faktur sudah ini ya. Memang prosedurnya saya. Udah difoto kan? Ilmu yang diaplikasikan. Bagus. Fitria mana ya? Aku mau kasih tahu. Semua diketik ya di sini, semua didokumentasikan. Ya, karena memang proses kita berdua itu sama mas. Karena level bisnis kita itu udah level sistemasi. Level kita itu udah nggak level profiting lagi. Level kita itu sistemasi. Sistemasi itu membutuhkan biaya untuk menjadi duplikasi. Sebenarnya kan salah. Sebenarnya kalau kita duplikasi semakin banyak, itu bisa jadi cashnya nggak nambah tapi pusingnya nambah. Harusnya sistemasi dulu, punya tim ini yang akan menduplikasi apotek kita. Ada yang ideal gitu. Apa? Ada yang ideal gitu. Ya enggak, Mas Andri pun juga duplikasi dulu. Namanya nafsu. Iya. Namanya keinginan Mas Andri dapat 22 dulu baru pusing baru ketemu Bu Weni.
22 dulu ya. Iya, Luar biasa, baru ya. pusing. Kayak apa kuatnya beliau tuh ngurus? Ya nggak stres juga, Wadi. Kalian dia kan jual franchise juga kan, sama franchisornya tuh kamu ini. Apoteknya yang dibeli franchisornya nggak laku gitu kan. Kamu ini. Mas Andri ngomong gitu. Enggak, bukan Mas Andrinya. Pembelinya ngomong ke Mas Andri. Iya, pembeli ceritain. Ya Mas Andi namanya pengusaha ya, pasti nggak sempurna gitu. Jadi makanya aku kenapa senang deket sama Mas Onggo, deket sama Mas Andri. Itu tidak terlihat mewah gitu, tidak terlihat mengomongkan keunggulannya gitu loh. Mas Onggo mengomongkan kelemahannya, aku kelemahan. Mas Andri juga ngomongin kelemahannya gitu loh. Tapi kalau ditanya ilmu tahu, paham gitu. Itu kan yang jadi seneng. Kalau motivator lainnya kan ngomongin keunggulannya ininya kan. 22 dulu baru terus sistematis. Iya, jadi 17. Kayak apa capeknya tuh? Kalau saya kurus kering gitu. Nutup apotek. Fit. Aku lupa kerjaan ngecek anak-anak gudang. Ini tadi diingetin Mas Onggo. Berarti SP, faktur, print-printan toh? Sing tak cocoke jumlah itemnya barang lho. Jumlah item Print-printan karo jumlah rupiah. Heeh, wis ngono. Oh ya berarti aku lali sih. Nah, sing repot ki sampling barang fit. Soalnya itu kan satu box belum tentu diisi 100. Satu box belum diisi 200 berarti stok. Ya udah masuk stok of 6 berarti. Nanti stok of 6 kelihatan sih. Iya sih, kelihatan stok of 6. Kalau nggak dibawa pulang. Kalau dibawa pulang kelihatan selisihnya banyak banget kan pokoknya. Ini misalnya. Heeh. Mas di situ perintahnya misalnya 5 pot. Heeh. Isi 100. Ini aslinya. Heeh. Jadi harusnya 500. Heeh. Bermain. Masak 5 pot. Isinya 10. 50 misalnya. Isinya di berapa? Oh iya, stok 25. Iya. 25. Sama. Tetap sama. 250. Itu memang sini ada Cek lapor, nanti pakai sesuatu jaminan mutlak. Iya. Maksud saya tetap ini juga harus dicari solusinya gitu loh, Iya, isi iya. ini gitu loh. Kalau saya kenapa saya pakai isi karena itu saya langsung bawa kali isi yang saya ketik, jadi lebih terdeteksi dia. Ya memang vokalis itu. Enggak, Mas Andi. Oh iya. Mas di pembeliannya kan 5 box, kalau saya ngetiknya 500. Satuan terkecil. Iya. Mas Andi enggak di sini. Dan print outnya 5 box. Isi tidak tergambarkan. Betul? Betul. Iya ada celah. Makanya bapak mertua juga bilangnya gudang itu paling bocornya paling hati-hati gitu. Itu ya. Kalau mau ubah kemasan terkecil di input salah satu berat itu tapi ya. tinggal isinya diubah jadi satu-satu semua setiap isi Di master obat ah? iya. Setelah semua isi satu berikutnya saat pembelian jumlah kecil langsung, misalnya 5 box berarti 500 di input. Tapi harganya gimana? Coba lihat di sini Mas Romat. Atau solusinya di sininya dikunci ya? Coba Mas Romat. Enggak. Amoksan dulu. Berat nih. Komputer RAM-nya besar ini. Andi, Wih, HP yang satunya mana ya, Pak? HP yang gede. Saya Aku nyari. juga nyari tak kira kamu. Enggak ada. Mas Andi sudah nikah? Belum? Sudah. Anak hamil istri. Kalau salah dulu istri kerja di sini ya? Dulu. Iya, dulu. Betul ya? Iya. Ingat saya itu, bulan Januari ya. Dicek dong, dicari dong. HP tak kira di kamu ya? Enggak ada.
Apa Intan bawa ya? Tapi dia libur ya Pak hari ini. Iya, enggak, aku tadi megang kok. Megang. Aku tadi megang kok. Ini Mas, Amoksan Mas. Ini kan Mas, Nah, nasi coba tadi. diklik. Amoksan. Iya, mungkin udah. Ini kan, ininya jadi satuan terkecil itu. Oh ini HNA-nya HNA per box ya. Ini HNA per box ya? Nah, enak berpok. Ah iya, kalau ini berarti saya HNA per biji. Oh, ya berarti ngeceknya di sini. Ini langsung muncul kok dia. HNA per biji dia. Ini kalau saya gini mas. Memang pembeliannya nggak bisa Nggak bisa dikunci. Bisa dikunci ya. Ini saya mau sini. Oh. Martinis 10. Mas berapa Martinis? Apa itu? Mau sini berapa Martinis? Masya Allah. Masih laku kok Mas. Tapi Kok lebih murah? Lebih murah saya? makanya lebih mahal saya. Oh, Mas Andi 32.000 itu coba lihat. 3.200. Iya, 32.000. Harga HNA-nya 3.200. 3.000. HNA plus PPN. Kok itu Ini per box. ini kok ada HNA plus PPN aku enggak? Itu loh. Ini kok ada HNA plus PPN? Karena ada secentang dia. Apanya? Hah? Ini kok HNA tok? Dulu mungkin di settingan mungkin. Iki piye komputer iki? Enggak, settingan mungkin. Setting Yang pajak kemarin PKP itu gimana? PKP itu Gimana, setting point of sales. Gimana nih? Setting gimana ya? Bukan di sini. Harga jual termasuk PPN saya. Sama. Sama harga jual termasuk PPN. Harus sama. Terus apa lagi yang beda coba? PKP kemarin di mana ya? Mas Andi yang ngeliatin saya. Ini. Setting pajak. Gimana itu? Di situ setting point of sales. Setting pajak. Oh, itu nggak kecentang. Untung punya udah kecentang. Udah kecentang itu artinya aku narik PPN itu nggak dari harga jual. Tinggal aku benerin ini. Coba. Misalnya faktur, mana faktur? Minta satu lembar faktur. Coba. Ya, Yang tadi itu mas. ya, Saya ambil ya. ya, ambil. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau foto juga bisa Mas? Bisa mas? Bisa. Ada nomornya kan? Ada? 0838 0838 6779 67 79 Hmm? 6098 60 98 98 Ya? Ya. Bagi Kayak nama mas isinya- Potongan, potongan. Enggak, ini Tamam. harganya. Sama baca ini ya? Ya. Bagi isinya berapa? 30. Coba lihat lagi stok di sini. Tugas itu yang dimaksud ke sini ini apa? Berarti harga sudah PPN kan? Heeh. Iya kan? Oh, enggak. Iya, kalau harga belum PPN 390. Oh iya. Berarti itu Iya. Dan 390 Ya, ditambah 10%, 49. 9. Ini Sama PPN. kayak saya. Ini PPN pembelian. Sama kayak saya, itu juga. Itu PPN. Tapi vlog nih. Tapi PPN pembelian, Mas. Iya. Tapi vlog. Sehingga harga per bijinya sama. Sama, 14.300. Ah. Sama. Sama. Saya ini juga saya isi harga HNA plus PPN. Nah, Terus harga 0%. Harga 10% kok cuma 2 sih? Punya aku 3.
Iya, kok bisa? Dari mana dapat harga khusus itu? Itu nggak ada. Kalau bisa bikin 4 tak harga Gojek juga. Makanya, kok bisa dapat 3 itu? Nggak tahu. Makanya Apanya aneh. beda ini? Nggak tahu. Bentar, ini loh mas. Yang ini loh. Ininya kenapa nggak dicentang? Nah itu PPN dikenakan PPN penjualan. Jadi kalau 20% ku itu sudah stick sebenarnya 30%. Kalau ini tak centang, ini turun 17. Kalau ini tak centang, ini naik 20%. Kalau tak cetak lebih mahal lagi. Naik, iya lebih naik. Lari orang nanti. Nah untungnya tempatku udah kecentang banyak, jadi nggak lari kok. Aku dulu nggak sadar ini. Aku dulu nggak sadar. Jadi sebenarnya ya aku jualan ke mereka itu sebenarnya ini 30%. Tapi aku nggak sadar. Ternyata nggak lari gitu. Itu 87 dulu ya tadi ya? Lagi 14 300. Iya, tinggi sekali mas. Tapi tetap naik. aku main pusing ke PKP kemarin terus tak udah deh. Berarti aku nggak perlu ngenain PPN ke Pak pelanggan gitu. Karena udah PPN sebenarnya. Enggak, bukan. Sebenarnya kok prinsipnya itu kita beli barang ini, kita mau jual berapapun itu sudah PPN. Enggak, maksudnya Enggak. Kalau pakai software ini enggak. itu Iya. kan software ini, tapi perhitungan orang pajak kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi gini dia, perhitungan orang pajak itu ini. Nah, kita itu punya barang itu hanya 390.000. Nah, kita beli 3.400, 390, belum lagi diskonnya nih, 390 dikurangi 5%. Berarti ini 370.500 tambah 10% PPN. Itu sama dengan 407.550. Ini HNA PPN. Ini HNA. HNA harga setelah diskon lah 370. Kita jual berapa misalnya? 10%. Nah, 10%. Dari mana? Dari sini. Dari sini kan otomatis. Kalau kembali dari HNA. Nah, dari HNA ini. 3 coba Mas. Tapi itu beda. Itu masuk gua HNA plus PPN. Aku HNA. Kalau saya ini plus. harga belum diskon. Ini HNA PPN ini. Ini enggak, ini HNA kok. Tapi harganya HNA PPN ini. Oh gitu. Coba Mas itu. Coba Mas itu ini 390. Anggap tanpa diskon lah ya. Anggap tanpa diskon lah misalnya. Tapi bukannya penjualan itu dikenakan 10 penjual dikenakan 10% PPN. Enggak gitu dia. PPN itu enggak gitu. PPN itu enggak gitu. Gitu. Enggak. Jadi gini PPN itu konsepnya. Misalnya Mas beli 1.000. PPN-nya HNA. 10%. Ada PPN 10%. Berarti 1.100 jadinya kita bayar ke supplier. Di supplier itu kita sudah bayar PPN duluan. Nah, itu makanya jadi PPN masukan. Berapa PPN masukan kita? 100 rupiah. Nah, kita jual barang. Berapa misalnya nih? Kita jual misalnya 1.300. Misal. Nah, 1.300 ini udah ini yang betul-betul uang kita itu 1.300 dibagi 1,1. Ini yang DPP, di dasar pengenaan pajak. 1.300 dibagi 1,1, dikeluarin dulu PPN-nya, berarti 1181. Ini, nah, ini 1181 ini udah omset kita. Bukan 1.300. Ini 1.300 saya dapat dari mana? Misalnya kita jual 1.300, misal jual. Nah, ini dah jadi yang kita laporkan ke pajak itu yang real, yang beneran. Itu 1180 bukan 1.300. Nah, ini dikurangi dengan pembelian kita. Ini 1.000. Berarti 1181. 1181 gitu. Kita sudah bayar pajak berapa? 100. 100, dikurangi 100. Jadi tinggal 81. 81 kita bayar. Kok bisa 1.300? Misalnya, Mas mau ngambil untung berapa misalnya? Ini 1,1 tuh ini.
Ya, 1,1 itu selisihnya apa? Ini untuk dapat DPP, dasar pengenaan pajak. Bukan 20% ini kali 10%-nya ini bukan. Bukan, ini tinggi sekali tapi masih laku hebat ini. Jangan bilang-bilang ya. Banyak sekali ini Mas. Coba cek di Iya, tapi cuma ini Mas, cuma beberapa. coba dilihat di analisa ini, marginnya itu besar sekali, Pak. Enggak. Enggak. Enggak, 20%. Tapi di sini ada PPN-nya. Iya, tapi besar sekali. Ya rezekiku. Iya. Maksud saya, gitu tetap laku ya. Enggak, ada beberapa yang enggak centang sih. Musilin enggak centang. Enggak centang apanya? PPN-nya. Jadinya enggak centang. Makanya kemarin mau tak centangin semua atau gimana itu. Enggak sih laris. Aku harus intelijen marketing juga ke teman-teman, ke kompetitor kan. Kalau itu mau tak centang berarti kan PR ku yang enggak tak centang, aku harus survei harga dulu. Kalau tak centang jadi berapa, kalau enggak jadi berapa. Berapa tadi harga Lapi Vlog ini? 18 ribuan ya? Sama toh? Sama plus. Enggak, harga jualnya. Enggak, kalau bisa 3 kolom itu juga dari mana itu ya? Nah itu, makanya itu loh. Harga khusus. Ini malah stres. Setting harga itu. Open price itu tampilkan harga khusus atas sendiri tuh. Coba. Mau coba klik. Kayaknya. Oh. Banyak misteri itu, mulut di sini tuh dia programnya itu. Kok bisa HNA plus PPN ya itu tadi? Jangan ada saya centang PKP-nya. Nah ini loh Mas, masuknya di sini. Ini. Oh, ini udah pakai anu berarti Vivo, udah bukan pakai Face lagi. Lupa. Iya, coba. Nih. Nih kontrol. Setting harga. Setting persediaan. Oh, Vivo udah bukan Face. Apa? Kalau Face itu kan dia, kalau Face itu yang anu itu pakai grafik Mas. Oh. Yang dulu Mas ngajarin saya tuh. Ah. Kalau Vivo dia memang persen gini jadinya. Nah ini pakai ini jumlah PPN-nya ini yang ini juga masuk keuntungan saya sekarang. Keuntungan saya itu net profitku. Ini tambah ini. Kalau saya nggak muncul itunya. Nah, itu itunya. Di mana Mas tadi ngeliat ya? Analisa penjualan, Nah, rasio bawahnya. Enggak itu rasio rekap penjualan. Ini? Atasnya. Nah, Ini? itu. Oh. ini sebagai untungnya Mas juga. Ya? Iya. Nah, tapi besok kalau dilaporkan beneran ya ini PPN-nya dikurangi PPN tapi kan nggak mungkin kan. Mas, yang Mas Anggo itu gimana? 500 itu dibulatkan 300 dibulatkan 500 itu gimana? Kembalian. Oh ya kembalian, ada di sini kan. Pokoknya 300 rupiah jadi 500 gitu semuanya, biar susunya gampang ya 500 aja sedia, nggak sedih 100 rupiah. Di sininya ya, ininya di mana? Nanti ini nih. Pen of sale, harga mungkin. Udah kok. Udah ya sekarang ya. Ini nih masih 100. Oh. Pembulatan penjualan ke atas tapi. Iya. Oh. Hanya 500 rupiah. Enggak. Sensitif ya. Yang naik banyak aja berani. Pembulatannya 500. Hanya 500. Itu banyak Oh, sekali gitu ya. yang berani. Kalau misalnya kembali 100 itu Misalnya harga obatnya berapa? 12.000, Ah. 12.100. Ah. Muncul di komputer jadi 12.500. besar, terlalu tinggi. Hmm. Di nota 12.500. terus harga ininya, harga per itemnya Tetap dia 12.000 anu, cuma di totalan bawahnya aja tiba-tiba pembulatan. kalau ngitung tiba-tiba pembulatan. Kalau pembulatan nol bisa nggak? Bisa, nyusupnya repot, muncul di struknya pecahan 0, sekian-sekian. Gitu.
Kirain Mas Ongko biar lebih murah gitu pembelajarannya. Enggak. Ya. Ya tak nyusuk repot. Terus nggak mikir aja. Ya hanya 500-an aja. Istriku tuh ikut-ikutan Mas Ongko, tapi nggak pakai ini gitu. Jadi kalau kembali 300 lebih 500, kembali ini lebih ini 700 berarti kembali lebih besar. Itu tetap selisih nanti. Ada selisih receh berarti. Kurang. Peluang. Kurang uang. Kurang. Peluang. Kalau saya bulat ke atas sekarang dari bahasa software. Dan di stroke muncul. Muncul, nggak ada komplain ya. Nggak ada. Cuma harga masih peka mereka. Saya pengen juga harga tinggi tapi belum berani saya. Ini Alkes kemarin tak naikin kok dari 20% ke 30%. Itu sudah saya Alkes. Alkes sudah ya. Masih cukup murah saya. Laku tau Alkes? Ya, Aku cukup lumayan. laku. Mulai laku kan? Mulai laku. Karena Alkes itu bukan orang datang nyari butuh, tapi orang lihat, besoknya kalau lihat oh di sana ya gitu. Begitu dia. Alkes itu gitu. Orang sekarang lihat kalau butuh berarti oh di sini gitu. Jadi nggak kayak obat. Apalagi mas? Jumlahnya besar ya, masih tetap